hasil presentasi saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kristi Cibadele, kelas 11 UTKP 2. Nah, jadi langsung saja teman-teman, saya akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, jadi mungkin teman-teman kita bertanya-tanya apa itu nih maksudnya dengan hukum dan peradilan. Nah, jadi sistem hukum ini adalah suatu peraturan hidup yang dibuat dalam suatu masyarakat maupun dalam organisasi di luar maupun dalam sekolah. Nah, jadi maksud hukum dan peradilan ini adalah untuk mesejahterakan kehidupan bangsa, baik itu di luar maupun di negara. Dan dengan adanya hukum ini kita dapat mengenal yang namanya hidup dalam melakukan suatu peraturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini juga dalam suatu hukum ini kita ada beberapa ciri-cirinya. Nah, jadi ciri-ciri hukum ini adalah untuk memberikan larangan kepada semua masyarakat untuk harus dipatuhi dari sikap maupun tata tertib dalam masyarakat agar dapat terpelihara dan terlaksana dengan baik. Nah, jadi dalam hukum ini juga ada beberapa bagian yang terkait di dalam hukum ini. Jadi yang terkait itu adalah adanya sifat mengatur, adanya sifat memaksa, tujuan, dan adanya sifat yang berfungsi. Nah, jadi kita langsung pada sifat yang mengatur. Nah, sifat yang mengatur ini sebelum kita melanjutkannya, tentu kita itu sudah tahu tadi apa itu hukum. Nah, hukum itu adalah suatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dalam suatu negara. Hukum itu adalah perintah. Nah, jadi dengan adanya hukum yang telah ditetapkan, maka dia itu ada sifat yang mengatur. Sifat yang mengatur bagaimana teman-teman? Dia itu adalah sikap yang memiliki aturan untuk wajib ditaati oleh sebuah golongan masyarakat, di sebuah sekolah, dan juga di sebuah organisasi yang ada yang terkait dunia pergolongan peradilan di Indonesia. Nah, keduanya itu adanya sifat memaksa dari sifat hukum tersebut. Nah, sifat memaksa ini adalah ketertiban hukum yang mengandung nilai atau yaitu memiliki sanksi. Nah, maksudnya ini dengan adanya peraturan ini contohnya dalam sebuah hukum ini tentunya dalam lingkungan luar tentunya ada sebuah permasalahan. Nah, jadi cara mereka mengatasi sebuah masalah tersebut, mereka adanya yang namanya ketertiban antara sanksi yang memberikan hukum atau aturan yang dilanggar dalam suatu permasalahan tersebut. Yang ketiganya yaitu tujuan. Nah, tujuan hukum itu adalah untuk mendatangkan tata dan damai sejahtera bagi lingkungan luar maupun bagi lingkungan dalam. Dan keduanya itu mewujudkan keadilan. Ketiganya itu menjaga supaya manusia itu dapat memenuhi sebuah peraturan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhirnya itu kawan-kawan itu fungsi hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib hidup atau hubungan masyarakat, bagaimana dia itu dapat menjalin hubungan atau dapat mengatasi sebuah permasalahan dalam mengenai sistem hukum tersebut. Baik, fungsi ini juga bisa dikatakan sebagai fungsi untuk menjalankan sarana dan prasarana dalam sosial dan batin. Nah, jadi artinya ini teman-teman, dalam menjalankan suatu fungsi sarana dan prasarana ini dalam hukum, dia itu artinya dapat merupakan keadilan yang ditegakkan. Namun dengan adanya juga dalam beberapa makna fungsi mengatur, memaksa, dan fungsi tujuan. Nah, dia itu dapat menerapkan yang tiga bagian itu dengan yang berbagai macam hukum dapat dikatakan sebuah adanya hukum yang dapat beradil, dapat menjadi suatu hukum yang berkaitan dalam suatu masyarakat dan dapat menjadi sebuah kemajuan bagi suatu negara tersebut. Nah, jadi sekarang kita
Nah, jadi kan tentunya kita tadi sudah menjelaskan mengenai sistem hukum, sistem hukum dan peradilan. Dan sekarang kita masuk pada sistem peradilan di Indonesia. Nah, tentu teman-teman kita akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan sistem peradilan di Indonesia. Nah, pada sistem peradilan di Indonesia ini yaitu adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan memeriksa, memutus, dengan mengadili perkara dengan menerapkan hukum. Nah, sekarang kita masuk pada contohnya kan dalam sistem peradilan ini di Indonesia, tentunya ketika kita di lingkungan masyarakat ada sebuah masalah. Nah, jadi dengan adanya dalam berbagai hukum tadi itu, maka di situ akan diterapkannya dalam sifat mengadili, memeriksa dan memutus. Nah, ketika dia melakukan suatu peradilan tersebut, maka segala sesuatu yang telah terjadi masalah tersebut akan bisa kita atasi ketika kita bisa melakukan dengan adanya kekompakan dan mengadilinya, dan bisa kita memutuskan dengan baik dan secara adil. Nah, jadi tujuan hukum ini juga peradilan adalah suatu untuk mewujudkan keadilan bagi suatu hukum masyarakat, maupun dalam lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan luar, desa, wilayah, maupun dan lain sebagainya. Dan berikutnya kita masuk pada dalam sistem peradilan ini adanya menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, jadi maksudnya ini teman-teman ada beberapa bagian yang dimaksud dengan sistem sikap yang menampilkan dan yang menampilkan diri kita yang sesuai dengan hukum. Nah, jadi maksudnya ini menampilkan sikap, yaitu yang pertama dapat kita memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi contohnya kan dalam lingkungan sekolah kita ada yang namanya peraturan. Nah, peraturan yang bagaimana teman-teman? Yaitu contohnya kan dalam waktu pembelajaran, bagaimana cara kita menaati sebuah peraturan yang telah ditetapkan, bagaimana